Assalamualaikum, salam sejahtera. Halo semuanya, kita akan melanjutkan kembali bahasan kita untuk subbab 4.2, yaitu mengenai determinan matriks. Untuk menghitung determinan suatu matriks, ada dua metode yang akan diperkenalkan pada perkuliahan ini. Yang pertama adalah metode ekspansi Laplace atau kofaktor. Metode ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Ini yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ada satu teorema penting yang menjadi dasar ide untuk menggunakan OBE dalam menghitung determinan suatu matriks. Teoremanya adalah jika kita punya suatu A, matriks segitiga, baik itu segitiga atas maupun segitiga bawah, maka ternyata determinan dari A adalah perkalian dari elemen-elemen diagonalnya pada matriks tersebut. Nah, perhatikan kalau kita punya di sini matriks A, di sini matriksnya segitiga atas ya. Karena di sini ya di bawah elemen diagonal semuanya bilangannya adalah 0. Jadi kita hanya perhatikan elemen-elemen di bawah diagonal ya, itu semuanya 0. Maka matriks ini namanya matriks segitiga atas. Begitu pula sebaliknya untuk matriks segitiga bawah. Nah, kalau kita hitung di sini determinannya dengan menggunakan kofaktor sepanjang kolom pertama. Misalnya, kita ambil patokannya adalah kolom pertama, maka determinan matriks ini adalah tentu saja di sini A11 dikali dengan determinan dari matriks AIJ. Di sini matriks AIJ-nya itu sudah merupakan matriks segitiga atas lagi ya di sini. Ukurannya sudah n-1 kali n-1. Nah, kita lakukan berulang kali, jadi ekspansi kofaktor lagi, dan patokannya tetap kolom pertama lagi, maka kita akan peroleh sebagai berikut di sini ya. Hasilnya nanti memang bahwa determinan dari matriks A ini, segitiga atas, itu adalah hanyalah perkalian dari elemen-elemen diagonalnya. Dengan demikian, kalau kita punya suatu matriks A, matriks yang akan kita hitung determinannya, maka kita lakukan eliminasi Gauss atau OBE pada matriks A ini sehingga berubah bentuknya menjadi matriks eselon baris. Dalam hal ini matriks eselon baris adalah matriks segitiga. Kita namakan misalnya matriksnya adalah matriks T. Maka kita akan mengetahui determinan dari matriks segitiga ini, yaitu dengan mengalihkan elemen-elemen diagonalnya. Lalu kita cari hubungan antara determinan T dengan determinan A. Maka kita akan mengetahui determinan dari matriks A ini. Berikut adalah teorema atau sifat-sifat yang menghubungkan antara nilai determinan dengan jenis operasi pada OBE. Misalkan A adalah suatu matriks berukuran n kali n. Yang pertama, jika A mempunyai baris atau kolom 0, maka determinan dari A itu bernilai 0. Di sini tentu saja kalau kita melakukan ekspansi kofaktor pada matriks A tersebut, kita bisa menggunakan kolom atau baris 0 itu sebagai acuan. Maka saat kita menghitungnya, kita akan dapatkan determinan dari matriks A itu 0 ya. Kemudian yang kedua, jika B adalah matriks yang diperoleh dengan menukar dua baris dari matriks A, jadi B ini adalah hasil OBE dari matriks A dengan menukar antara dua baris dari A, maka determinan dari matriks hasil OBE-nya atau si B ini adalah minusnya dari determinan A. Kemudian, jika A mempunyai dua baris atau dua kolom yang identik, ya, yang sama, maka pasti determinannya itu 0. Selanjutnya, jika B diperoleh dengan mengalihkan suatu baris atau suatu kolom dari matriks A dengan suatu skalar K, maka determinan dari matriks B ini adalah K kalinya determinan A. Selanjutnya, jika A, B, dan C identik atau sama, semua elemennya, kecuali pada kolom atau baris ke I. Nah, pada kolom atau baris ke I ini dari matriks C merupakan jumlah dari baris atau kolom ke I dari A dan B. Jadi misalkan baris pertamanya A dijumlahkan dengan baris pertamanya B itu menjadi baris pertamanya matriks C. Sedangkan untuk baris-baris yang lain itu sama, begitu ya. Maka determinan dari matriks C itu sama dengan determinan dari matriks A ditambah determinan dari matriks B.
Kemudian yang terakhir, jika B diperoleh dengan menjumlahkan kelipatan suatu baris atau kelipatan suatu kolom dari matriks A ke baris atau kolom yang lain, maka determinan B itu sama dengan determinan A. Nah, sifat-sifat atau teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kita ingat kembali bahwa OBE atau operasi baris elementer terdiri dari 3 jenis operasi. Maka ada 3 kesimpulan penting yang akan menghubungkan antara OBE dengan nilai determinan dari suatu matriks. Yang pertama adalah operasi menukar baris. Maka jika kita punya matriks A diubah menjadi matriks B dengan jenis operasi yang pertama ini, ditukar 2 buah barisnya, maka kita akan peroleh determinan B itu sama dengan minus determinan A, sesuai dengan teorema yang tadi. Kemudian, jenis operasi yang kedua adalah mengalikan suatu baris dengan skalar tak nol. Maka, jika kita mengubah matriks A menjadi matriks B dengan jenis operasi yang kedua ini, maka kita peroleh determinan B itu adalah K kalinya determinan A. K di sini adalah skalar yang dikalikan dengan salah satu baris dari matriks A tersebut ya. Atau tentunya kita peroleh determinan matriks A ternyata itu adalah 1 per K-nya determinan dari matriks B. Kemudian jenis operasi yang terakhir adalah menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris lain. Nah, jika kita melakukan operasi ini pada matriks A sehingga matriks A berubah menjadi matriks B, maka ternyata tidak terjadi perubahan nilai determinan. Sebagai contoh, hitunglah determinan dari matriks A berikut. Nah, kita akan melakukan OBE pada matriks ini, lalu menghitung determinannya. Perhatikan, kita tuliskan notasi determinan dari matriks A, yaitu dengan 2 garis lurus pada kiri dan kanannya, seperti ini. Nah, kita akan melakukan OBE pada matriks ini sekaligus dengan notasi determinan ya. Jadi notasi OBE kita tuliskan sekaligus dengan notasi determinan. Nah, ini adalah perhatikan kita ingin mengenolkan di sini ya. Tujuan kita adalah menjadikan matriks A ini menjadi matriks segitiga atas ya dengan eliminasi Gauss. Jadi kita ingin mengenolkan elemen pada baris ketiga kolom pertama ini, yaitu dengan cara R3 ditambah 2R1. Nah, ini adalah jenis OBE yang ketiga ya, menjumlahkan kelipatan suatu baris pada baris lain. Sehingga di sini kita punya determinan matriksnya tetap ya, tidak berubah. Jadi determinan matriks hasil itu sama dengan determinan matriks yang awal, karena yang kita lakukan adalah OBE jenis ketiga. Maka di sini hasil OBE-nya kita sudah punya matriks langsung ya, segitiga atas di sini matriks eselon baris, lalu kita hitung langsung determinannya, yaitu perkalian antara elemen-elemen diagonalnya, yaitu 2 dikali 5 dikali 0, yaitu 0. Jadi kita simpulkan matriks A, matriks yang awal, itu determinannya juga adalah 0. Lalu contoh yang kedua, hitunglah determinan dari matriks A berikut. Di sini kita punya matriksnya 4 kali 4 ya. Nah, sama seperti tadi, kita tuliskan notasi determinan A sebagai berikut. Kita akan meng-OBE matriks ini menjadi matriks segitiga atas. Nah, pertama, kita tukar di sini posisi baris pertama dan kedua. Kita melakukan OBE jenis pertama ya, yaitu menukar baris. Maka, determinan dari matriks hasil itu minus yang awal ya, atau sebaliknya, determinan yang awal itu adalah minusnya determinan matriks hasilnya. Maka di sini kita bubuhkan tanda minus. Begitu ya. Ini sudah ditukar baris pertama dan baris keduanya. Lalu selanjutnya kita membagi baris pertama dengan 3 atau dikali sepertiga ya. 1/3 dikali R1. Supaya di sini kita punya elemen satu utamanya itu 1 ya. Nah, perhatikan, yang kita lakukan adalah OBE jenis kedua, yaitu mengalikan suatu baris dengan skalar tak nol. Di sini yaitu 1/3. Maka, di sini kita punya determinan dari matriks hasil itu adalah sepertiganya matriks yang awal. Akibatnya, determinan matriks awal itu adalah 3 kali determinan matriks hasil. Begitu ya. Nah, di sini kita ingatnya kalau kita mengalikan di sini 1/3, berarti determinannya dikali 3. Seperti itu mungkin lebih membantu untuk mengingat ya. Nah, sekarang kita lakukan OBE lagi
yaitu OBE jenis ketiga ternyata ya, untuk mengenolkan baris pada komponen ini ya, baris ketiga dan baris keempat. Nah, jadi R3 dikurang 2R1, R4 dikurang 5R1. Nah, maka tidak terjadi perubahan determinan untuk langkah OBE ini ya, maka determinannya tetap seperti ini. Jadi minus 3 dikali determinan matriks hasilnya ini, tetap ya. Lalu kita OBE lagi, karena bentuknya belum segitiga atas, kita OBE lagi. Nah, di sini kita lakukan penukaran baris kedua dan baris keempat, agar si yang satu ini, si min satu ini lebih mudah ya untuk menjadi patokan. Nah, maka karena kita melakukan penukaran baris, maka determinannya adalah minusnya lagi, begitu ya. Minus dari yang tadi, begitu. Jadi kita bubuhkan tanda minus sebagai penambahnya. Lalu kita lakukan OBE lagi. Nah, di sini OBE yang dilakukan ada dua OBE, tetapi dua-duanya merupakan OBE jenis ketiga, sehingga tidak ada perubahan nilai determinan ya untuk matriks hasilnya. Perhatikan di sini ini tadi min dikali min 3 ya, jadi 3 di sini hasilnya. Maka kita perhatikan matriks akhir ini sudah merupakan matriks segitiga atas. Maka determinannya adalah ya 3 di sini tentu saja dari sini ya, 3 ini. Dan kemudian perkalian elemen-elemen diagonalnya adalah 1 dikali min 1 dikali 15 dikali min 13. Maka kita dapatkan determinan dari matriks A adalah 585. Selanjutnya, sebagai tambahan, ada beberapa sifat-sifat atau teorema yang berkaitan dengan determinan matriks. Pertama adalah determinan matriks elementer. Kita ingat kembali bahwa matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dengan melakukan satu kali OBE pada matriks identitas. Nah, maka berikut adalah teoremanya. Yang pertama, kalau kita punya E adalah matriks elementer berukuran N kali N, maka jika E ini diperoleh dengan menukar dua baris pada matriks identitas, maka tentu saja determinannya adalah minus 1. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa kalau terjadi penukaran baris, maka determinan adalah minusnya matriks awal ya. Matriks awalnya adalah identitas, tentu determinannya adalah 1. Sehingga matriks E ini determinannya adalah min 1. Kemudian yang kedua, jika E diperoleh melalui perkalian suatu baris ya. Perkalian suatu baris dari matriks identitas, misalnya dikali dengan K, maka tentu determinan dari matriks E tersebut adalah K kali 1. Ya, yaitu K. Kemudian yang terakhir, jika E ini diperoleh dengan penjumlahan kelipatan suatu baris dengan baris yang lain dari matriks identitas itu, maka tidak terjadi perubahan determinan atau determinan E-nya sama dengan determinan matriks identitas, yaitu 1. Nah, sebagai akibat dari yang kita punya tadi, maka misalkan B adalah matriks N berukuran N kali N, dan E adalah matriks elementer juga berukuran N kali N, maka determinan dari matriks E kali B itu sama saja dengan determinan matriks E dikali determinan matriks D. Secara umum, kita punya ini, jika kita punya A dan B, keduanya adalah matriks persegi, maka determinan dari perkalian matriks itu adalah perkalian dari determinan matriks A dikali determinan matriks D. Nah, selain itu ada juga beberapa sifat yang harus kita kenal terkait dengan determinan matriks. Yang pertama, jika kita punya matriks A itu adalah invertible, maka determinannya tak 0. Begitu pula sebaliknya. Jika determinan matriks A itu tidak 0, maka A-nya punya inverse. Yang kedua, nah jika kita punya matriks A itu invertible atau dapat dibalik, maka ternyata determinan dari matriks balikannya itu adalah 1 per dari determinan A. Tentu saja di sini kalau kita punya matriks inverse dikalikan dengan matriksnya, itu adalah identitas ya. Sehingga memang betul bahwa determinannya dikali dengan determinan dari matriks inverse-nya itu akan 1, menjadi 1 ya determinannya. Oke, nah selanjutnya determinan dari A transpose ternyata adalah sama dengan determinan matriks asalnya. Determinan A transpose sama dengan determinan matriks A. Lalu yang terakhir, determinan K kalinya matriks A itu sama dengan K pangkat N ya, dikalikan dengan determinan A. Di sini kita lihat bahwa kalau kita hanya melakukan perkalian satu baris dari A saja dengan bilangan K, ini adalah hasilnya, determinannya adalah K kalinya determinan
A. Nah, sedangkan kalau K kali A itu berarti semua barisnya dikali dengan skalar K. Maka di sini kita punya tentu saja K pangkat N ya. Determinannya adalah K pangkat N dikali determinan dari A. Sebagai bagian terakhir dari materi terkait determinan ini, kita akan mengenal yang namanya aturan Cramer. Aturan Cramer ini adalah aturan untuk mencari solusi dari suatu SPL jika kita punya SPL tersebut memiliki matriks koefisien yang persegi dan juga kita pastikan punya inverse matriksnya ya, atau determinannya tidak nol. Nah, perhatikan di sini, misalkan A adalah matriks N kali N yang invertible dan B adalah vektor di Rn, maka solusi dari SPL itu akan unik ya. Unik ini tunggal dan solusinya adalah sebagai berikut. Jadi setiap elemen solusinya XI itu ternyata adalah determinan dari matriks AIB dibagi determinan A. Nah, determinan AIB ini apa? AIB adalah matriks ya yang diperoleh dari matriks A di mana kolom ke I-nya itu diganti dengan B. Nah, kita perhatikan contohnya sebagai berikut. Misalkan, tentukan solusi dari SPL berikut. Di sini kita punya SPL-nya sebagai berikut ya, hanya terdiri dari dua persamaan dan dua variabel. Maka kita punya matriksnya persegi ya, matriks koefisiennya yaitu sebagai berikut. A, 1, 2, min 1, 4, lalu vektor konstantanya adalah B, yaitu 2, 1. Nah, kita hitung terlebih dahulu determinan dari A, itu tak 0 ya, 6. Maka A ini punya inverse, sehingga solusi dari SPL itu tunggal. Nah, lalu perhatikan kita akan menghitung determinan dari matriks A1B. Nah, A1B adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan mengganti kolom pertama dari matriks A ini dengan vektor D. Ya, maka kita punya determinannya, lalu kita hitung determinannya itu ternyata 6 juga. Selanjutnya, determinan yang satunya lagi ya, determinan dari A2B. Nah, A2B ini sama seperti tadi, adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan mengganti kolom kedua berarti. Kolom kedua dengan vektor B. Ya, jadi kolom keduanya ini diganti dengan 21. Dan kita hitung determinannya, ternyata determinannya adalah 3. Sehingga solusi dari SPL kita peroleh untuk X ini adalah variabel pertama, maka itu adalah determinan A1B dibagi determinan A. Sehingga diperoleh X-nya 1. Sedangkan Y, ya, Y ini adalah variabel yang kedua, berarti adalah determinan dari A2B dibagi determinan A. Nilainya adalah setengah. Sehingga solusi dari SPL tersebut adalah 1,5. Demikian video kali ini, tetap semangat belajar.